Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Meskipun 10% kekuatan sisik naga telah dituangkan ke dalam tinju loseng, dengan pukulan ini, jika ada kesempatan untuk mengenai tubuh orang kuat di alam laut dewa, saya khawatir itu akan membunuhnya secara instan. Tapi monster kecil itu tidak mengelak dan dia mengulurkan telapak tangannya ke arah loseng lagi. Namun ketika pukulan loseng mengenai telapak tangan monster kecil itu, sosok monster kecil itu tetap tidak bergerak. Pada saat yang sama, suara ledakan besar kembali terdengar dari gunung lain di Sungai Silong. Dan gunung kedua runtuh lagi, merasakan kekuatan loseng. Monster kecil itu menyeringai dan tersenyum pada loseng. Anda sangat menarik. Ternyata kekuatan tinju saya telah ditransfer. Loseng mengerutkan kening. Monster kecil itu terkekeh dan mendekat ke loseng. Dia sama sekali tidak takut pada loseng dan wajahnya penuh arogansi. Sebenarnya saya melihat kalian yang menganggap dirinya sangat berbakat dan sok, sehingga menari-nari setiap hari. Sehingga cukup membosankan bagi saya untuk melompat-lompat. Setelah mengatakan itu, monster kecil itu membelakangi loseng. Kali ini dia menghadapi banyak prajurit berbakat tingkat dewa. Anda menyebut diri Anda jenius tingkat dewa, tetapi butuh ribuan tahun untuk maju ke alam laut dewa. Jadi apakah Anda termasuk orang yang jenius? Itu hanya omong kosong belakang. Baru saja orang bernama Luotian ini, tidak, orang bernama Loseng ini tampil dengan sangat baik. Dengan kekuatan seperti itu, dia dapat menekan kejeniusan dari 4 kerajaan dewa utama Anda. Monster kecil terus tertawa liar. Meskipun apa yang dia katakan itu sama saja dengan menyinggung semua orang jenius di 4 kerajaan dewa utama. Tapi monster kecil itu sendiri tidak peduli. Dia bukan anggota dari 4 kerajaan dewa utama, apalagi istana bela diri Juding. Adapun orang-orang kuat di alam laut dewa, dia juga akan menjadi orang yang harus dia bunuh di masa depan. Namun tepat ketika Kaisar Perang Dayu dan beberapa pemimpin kerajaan lainnya juga mengerutkan kening. Meskipun monster kecil ini memiliki kepribadian yang jahat dan aneh, jika tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap loseng, mereka tidak akan mengirimnya untuk berurusan dengan loseng. Tapi saat ini, tidak ada seorang pun dari alam laut dewa yang maju untuk memarahi monster kecil itu. Bagaimanapun, mereka masih mengandalkan kekuatan bawaan monster kecil itu. Lagi pula, mereka tidak punya pilihan selain membiarkan orang gila ini menjadi liar. Apa yang terjadi? Loseng bertanya dalam hatinya. Setelah Sun berpikir sejenak, dia berkata, ini juga harus menjadi kemampuan putra alam. Kultivasi saya belum menembus ranah penguasa alam, jadi saya tidak bisa memimpin alam besar. Yang hebat menguasai alam dari alam atas untuk memiliki kemampuan yang luar biasa. Ketika seorang master alam mengendalikan dunia yang besar, dia dapat menggunakan antarmuka ini untuk membantunya menanggung kerusakan. Misalnya, ketika 2 penguasa alam bertarung satu sama lain, tidak satu pun dari mereka akan menderita banyak kerusakan. Tetapi bintang-bintang di dunia besar yang mereka perintahkan akan rusak dan mereka meledak satu persatu. Oleh karena itu, pertempuran antar penguasa alam seringkali menghancurkan dunia, seringkali menghancurkan ribuan bintang. Meskipun sekarang monster kecil itu bukanlah penguasa dunia, tapi bagaimanapun juga dia adalah putra alam dan inkarnasi dari kehendak dunia. Jadi wajar jika dia memiliki kemampuan ini. Dengan kata lain, apakah orang ini benar-benar abadi? Loseng berkata dengan cemberut. Tidak masalah jika Anda maju ke alam laut dewa dan domain Anda sendiri cukup kuat. Anda dapat menangkapnya ke dalam domain tersebut dan memutus hubungan antara dia dan dunia. Jika tidak, Anda tidak akan bisa melakukan apapun. Kata Sun dengan tenang.
Lo Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, karena alam laut dewa masih cukup jauh bagi Lo Sheng. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan sekarang? Setelah monster kecil itu melampiaskan amarahnya, dia menemukan bahwa semua jenius tingkat dewa dari 4 kerajaan dewa utama diam dan tidak ada yang melompat keluar untuk membantahnya. Jadi dia tiba-tiba merasa bosan. Karena apa yang paling ingin dia lihat adalah dia ingin membuat marah para idiot ini dan kemudian membunuh mereka. Memberikan pukulan ganda kepada orang-orang ini secara mental dan fisik. Namun tidak ada yang menjawab, sehingga memang agak membosankan. Pada saat ini, monster kecil itu menoleh dan matanya yang gelap penuh dan kegilaan. Saya lupa, pertarungan antara Anda dan saya belum diputuskan. Begitu monster kecil itu selesai berbicara, Lo Sheng tiba-tiba menjauhkan diri darinya. Apakah Anda takut? Sudah terlambat. Monster kecil itu tersenyum aneh. Bakat Anda memang jauh lebih tinggi dari babi-babi itu, dan rasanya pasti lebih enak. Setelah selesai berbicara, monster kecil itu tiba-tiba menerkam Lo Sheng, menunjukkan gigi yang tajam secara bersamaan. Di bawah suara mendesing, sekarang bahkan Lo Sheng merasakan krisis yang kuat. Jika orang ini benar-benar dapat mentransfer 100% kekuatannya, maka Lo Sheng tidak akan ada hubungannya dengannya. Dengan kekuatan Lo Sheng saat ini, dia memang bisa membuat gunung mencapai puncaknya dan sungai berhenti mengalir. Tapi seberapa luaskah seluruh dunia ini? Kekuatannya dituangkan ke dalam monster kecil itu, tetapi itu akan sepenuhnya ditransfer ke dunia besar. Lagi pula, Lo Sheng tidak dapat menghancurkan seluruh dunia besar. Belum lagi dia tidak dapat melakukannya. Bahkan para penguasa besar alam laut dewa pun tidak dapat melakukannya. Dan mungkin hanya orang yang mengambil loyan di sekte roh kekosongan yang dapat melakukannya. Jadi pada saat ini, Lo Sheng tidak melawan lagi. Dia hampir mundur sebagai refleks yang terkondisi dan langsung menjauhkan dirinya dari monster kecil itu. Tapi seluruh penghalang itu tidak terlalu besar. Jadi bagaimana Lo Sheng bisa menghindari serangan monster kecil itu? Pada saat ini, Yo Huang tiba-tiba berkata, Lo Sheng, kerajaan besi hitam kita menyerah. Lo Sheng tidak pernah menyerah dalam seni bela diri. Meskipun Lo Sheng sekarang berada dalam kesulitan, dia tidak pernah berpikir untuk menyerah. Tapi Yo Huang, pemimpin kerajaan besi hitam, tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, karakter Yo Huang mirip dengan Raja Yan. Dibandingkan dengan Pangeran Xiaoning, Raja Yan dan Yo Huang lebih menekankan pada persahabatan. Lagi pula dalam kompetisi ini, tidak melibatkan pertarungan hidup dan mati. Jadi kemenangan atau kekalahan hanyalah masalah reputasi. Jadi jika kalah, itu bukanlah masalah besar. Belum lagi setelah Lo Sheng keluar, dia juga telah mengalahkan Yon Long Tao, mengalahkan Wu Yun-er, dan itu sudah mendapatkan kembali wajah yang hilang. Dan dengan modal seperti itu juga telah menjadi keuntungan bagi kerajaan besi hitam miliknya. Selain monster kecil ini, siapa di antara 4 kerajaan dewa besar yang berani menantang Lo Sheng? Meskipun para pangeran kerajaan dewa ini mungkin sedikit lebih kuat dari Yulontong, tapi mereka mungkin bukan lawan Wu Yun-er. Jadi mereka tidak mungkin keluar untuk menantang Lo Sheng. Adapun monster kecil ini, orang ini adalah keberadaan yang misterius. Meskipun banyak ahli alam laut dewa telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, mereka belum memecahkan misteri pengalaman hidupnya. Dilihat dari sifat binatang di sekujur tubuhnya, orang ini sama sekali bukan manusia. Dan Yo Huang mungkin menebaknya dengan benar. Monster kecil itu memang bukan manusia, dia hanyalah penjelmaan dari kehendak dunia. Putra alam yang setara dengan juru bicara yang diciptakan oleh dunia. Jadi setelah melihat ini, Yo Huang yakin Lo Sheng tidak punya cara yang lebih baik untuk mengalahkan monster kecil itu. Jika ini terus berlanjut, monster kecil itu mungkin benar-benar memakan kepala Lo Sheng. Dan ini bukan yang ingin dilihat Yo Huang. Jadi setelah mendengar ayahnya berbicara, Raja Yan menghela nafas lega. Kinerja Lo Sheng telah melebihi harapannya dan tujuannya telah tercapai.
Sekarang dia secara alami khawatir Loseng akan dibunuh oleh monster kecil itu. Tapi sekarang ayahnya telah memblokir itu, jadi seharusnya Loseng pasti aman. Namun wajah Kaisar Perang Dayu dan Bai Yurong sedikit jelek. Bai Yurong berkata kepada Zhou Huang dengan suara dingin, "Tuan Zhou Huang, apakah ini tidak baik?" Zhou Huang tersenyum tipis, tetapi dia masih mempertahankan sikap hormat terhadap orang suci dari sekte esoteris. Jadi dia bertanya, "Sebelum kami membuka Laut Suci Tianyu, itu hanya kompetisi untuk bersenang-senang. Tetapi selama bertahun-tahun, secara bertahap menjadi 4 kerajaan besar kita. Sebuah kompetisi untuk meninjau kekuatan generasi muda. Karena ini adalah sebuah kompetisi, mengakui kekalahan adalah hal yang terlalu umum. Jadi mengapa itu buruk? Lagi pula dibandingkan dengan Zhou Huang, Bai Yurong hanyalah seekor burung muda." Setelah mendengar pidato panjang Zhou Huang, apa yang bisa dia katakan? Kaisar Perang Dayu mencibir, "Zhou Huang, karena Anda mengatakan bahwa Loseng berasal dari kerajaan besi hitam Anda, tetapi dia melukai Yun Long Tok dari kerajaan Dayu saya. Dan sekarang dia bukan tandingan monster kecil di kerajaan Dayu saya. Bukankah itu harga yang terlalu kecil untuk dibayar? Dan hanya dengan satu kalimat kegagalan." Zhou Huang secara alami tahu bahwa Kaisar Perang Dayu tidak mau menyerah. Kata-kata ini hanyalah duri di sisinya. Dia tersenyum tipis dan kemudian berkata, "Ketika para pejuang berkompetisi dalam sebuah kompetisi, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan ketinggalan, dan itu juga normal. Liu Zhan, Anda juga harus memahami ini juga." Namun Kaisar Perang Dayu terkekeh dan tiba-tiba berkata dengan keras, "Para prajurit kerajaan Dayu dan para prajurit kerajaan besi hitam sedang dalam pertempuran penuh. Sangat disayangkan untuk mengakui kekalahan. Saya yakin Luo Tianxing juga akan memiliki penyesalan dalam hatinya. Agar semua orang tidak saling menyesali dan kalian berdua dapat memutuskan hasilnya dengan satu gerakan." Ketika Kaisar Perang Dayu meneriakkan kata-kata ini, wajah Zhou Huang tiba-tiba menjadi gelap. Liu Zhan telah bertindak terlalu jauh. Dia telah menyatakan bahwa kerajaan besi hitam telah dikalahkan. Dia mengakui kekalahan atas nama Luo Tianxing. Tetapi Luo Zhan mengatakannya di depan umum seperti ini, bahwa mereka tetap harus bertarung satu sama lain. Meski hanya satu jurus, namun tetap akan membawa banyak variabel. Terutama monster kecil itu sendiri yang tidak bisa diukur atau dinalar dengan akal sehat. Ini... Zhou Huang tidak berbicara, tapi Kaisar Perang Dayu kemudian berkata, "Karena tidak ada pihak yang keberatan, mari kita mulai." Monster kecil itu bersandar di tepi penghalang dan tersenyum galak kepada Loseng. "Apakah Anda mendengar itu? Satu gerakan, saya masih punya satu kesempatan lagi. Tapi satu gerakan sudah cukup untuk membunuh Anda." Mata Loseng jernih, tetapi kepalanya berputar dengan cepat. Tentu saja dia mendengar percakapan di luar penghalang, meskipun Zhou Huang berbicara langsung dan mengakui kekalahan di atas namanya. Sejujurnya, Loseng tidak mau mengakui kekalahan. Karena meskipun kemampuan orang ini memang terlalu kuat, dan Loseng tidak memiliki cara untuk mematahkannya. Hanya saja, Loseng belum memikirkan untuk saat ini. Sekarang, karena campur tangan Kaisar Perang Dayu, keduanya harus bertarung untuk terakhir kalinya. Jadi bagaimana cara menjatuhkan monster kecil itu dengan jurus ini? Dan ini juga merupakan ujian bagi Loseng. Faktanya, kebanyakan orang sekarang menebak bahwa Loseng pasti akan memutar otak untuk menghindari monster kecil itu. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Loseng tidak pernah berpikir untuk melarikan diri, tetapi memilih untuk menghadapinya secara langsung, dan bahkan monster kecil ingin menghadapinya secara langsung, dalam satu gerakan. Setelah mengalami kebuntuan, monster kecil itu tiba-tiba berkata, "Apakah Anda siap?" "Loseng, saya belum pernah menunjukkan gerakan ini kepada orang luar, tapi kali ini saya akan membiarkan Anda melihatnya dan membiarkan Anda memiliki seseorang untuk dibicarakan di Jalan Huangquan."
Di tengah tawa liar itu, monster kecil itu tiba-tiba mengeluarkan aura yang mencengangkan. Namun aura ini tidak dimaksudkan untuk dimiliki oleh manusia. Pada saat ini, monster kecil itu sendiri tampaknya telah menjelma menjadi gunung yang megah. Lautan luas, dataran tak berujung, rawa yang misterius dan aneh, dan segalanya tampaknya berasal dari momentum seluruh dunia. Ini, dia ingin menggunakan keinginan seluruh dunia. Tidak, dia adalah inkarnasi dari keinginan dunia. Dengan kata lain, dia menggunakan keinginannya untuk menindas saya. Rosen juga terkejut. Tiba-tiba temperamen monster kecil itu mengalami perubahan yang mencengangkan. Pada saat ini, dia sendiri yang mewakili seluruh dunia. Ini juga merupakan tanda bahwa keinginan seluruh dunia perlahan-lahan bangkit. Semakin banyak orang-orang terbangun, monster kecil menjadi semakin besar, dan kendali yang dia miliki atas dunia yang luas ini. Pada saat ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Aura yang dipancarkan monster kecil itu terlalu besar. Pada saat ini, semua orang merasa sangat kecil, seolah-olah sedang menghadapi gunung dan sungai yang terkenal. Di bawah pegunungan yang megah, mereka seperti semut. Namun masalahnya, momentum monster kecil itu masih terus berubah. Terkadang berubah menjadi gunung yang megah, terkadang berubah menjadi lautan yang tak terduga. Pemandangan alam ini bukanlah objek yang bisa ditaklukkan manusia, termasuk mereka yang berkuasa di alam laut ilahi dan juga merasa sangat kecil. Meskipun dia membantu monster kecil itu mendapatkan kesempatan untuk bergerak, wajah Kaisar Perang Dayu sedikit jelek. Monster kecil itu telah menekan kekuatannya sendiri di depannya, meskipun tingkat kultivasinya tetap pada tahap akhir kesengsaraan kekosongan. Dia tidak menyangka bahwa kekuatannya telah meningkat sedemikian rupa. Saat ini, bukan hanya Kaisar Perang Dayu yang merasa tidak nyaman, tetapi juga kekuatan besar alam laut dewa lainnya. Monster kecil ini benar-benar terlalu berbahaya. Sejak rumah seni bela diri Juding mengusulkan untuk melatih monster kecil itu ke alam laut dewa, sebenarnya banyak orang yang keberatan karena mereka khawatir jika mereka beternak harimau, maka akan menimbulkan masalah di masa depan. Lagi pula orang ini sama sekali tidak dianggap manusia, jadi akan sulit dikendalikan jika sudah besar. Sekarang mereka melihat ledakan tiba-tiba momentum dari monster kecil itu, sehingga banyak master alam laut dewa bahkan lebih khawatir. Meskipun master alam laut dewa ini memang dapat menggunakan bakat monster kecil itu untuk berlatih, tetapi mereka tidak dapat mengendalikannya saat monster kecil ini dewasa. Di bawah ledakan momentum yang menakutkan, Loseng merasakan kilatan cahaya putih di benaknya, dan kemudian keinginan warna-warni muncul di benaknya. Sialan, orang ini berencana menggunakan keinginan dunia secara langsung untuk melenyapkan saya. Loseng sedikit terkejut. Dia memang memiliki jiwa yang dekat dengan alam jiwa Giok di tubuhnya, tetapi bahkan dia berada di alam jiwa Giok. Mungkin dia tidak dapat menolak keinginan dunia. Sekarang hampir dalam sekejap, kehendak warna-warni menghantam jiwa Loseng, sehingga di bawah pengaruh kehendak ini, retakan tiba-tiba muncul pada jiwa Loseng yang awalnya kokoh. Kehendak yang kuat. Jiwa Loseng juga mulai mundur. Loseng, bukankah jiwa Anda sangat kuat dan sebanding dengan orang kuat di alam laut dewa? Bahkan lebih kuat dari orang kuat di alam laut dewa. Tapi bagaimana jika dibandingkan dengan saya? Saat kehendak warna-warni bergerak di arah Loseng, monster kecil tertawa liar, kemudian dia berkata, namun meskipun kehendak ini adalah kehendak dunia, namun dia belum bangkit, dan dia masih dikendalikan oleh monster kecil itu sendiri. Namun Loseng tidak berbicara karena dia tahu bahwa dia mungkin telah mencapai momen paling berbahaya. Mundur! Hanya kata ini yang ada dalam pikirannya, namun dia tidak bisa meninggalkan tubuhnya. Jadi dia menggunakan duri pengejutkan, tetapi lonjakan jiwanya dipatahkan oleh kehendak warna-warni itu dalam sekejap.
Bagaimanapun, kehendak dunia bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh tingkat jiwanya saat ini. Jadi, Lo Sheng khawatir bahkan jiwa di puncak alam jiwa Gyo tidak dapat menekan keinginan dunia. Saat ini, Lo Sheng merasakan rasa putus asa di hatinya. Putus asa, gemetar, Anda masih terlalu lemah. Sekarang suara monster kecil itu bergema di benak Lo Sheng. Pada saat yang sama, suara gemuruh tiba-tiba datang dari lubuk hati Lo Sheng. Dan raungan keras itu disebabkan oleh King Long. King Long! Alis Lo Sheng sedikit mengernyit. Pada saat yang sama, naga merah yang terbangun juga meraung. Hanya saja mereka tidak dapat melarikan diri dari tungku misterius. Tetapi jiwa dari dua naga asli meraung dan langsung meluncurkan gelombang kuat menuju kehendak warna-warni. Melihat adegan ini, wajah Lo Sheng terdiam dan ada perasaan tumpul di hatinya. Bagaimanapun jiwa King Long dan naga merah belum banyak diperbaiki. Mereka hanya menelan roh jahat binatang burung hantu sebelumnya. Jika mereka berada di masa kejayaannya, jiwa mereka mungkin memenuhi syarat untuk melawan kehendak dunia. Tetapi dalam keadaan ini mereka mungkin tidak mampu melawannya. Sekarang dua dampak jiwa bergulir menuju kehendak berwarna-warni dan keduanya bertabrakan lagi dan lagi. Namun di atas tungku misterius, warna pada tubuh naga hijau dan naga merah mulai banyak meredup dan kehendak dunia hanya berkedip sesaat. Meledak menjadi lebih cemerlang lagi dan kemudian suara monster kecil itu keluar lagi. Menarik. Ini sangat menarik. Ternyata Anda tunggu di tubuh Anda. Apa yang terjadi dengan naga-naga mati ini? Bukankah naga ini binatang super? Tetapi mengapa kekuatannya sangat lemah? Sayang sekali. Sebelum kata-kata itu jatuh, kehendak dunia kembali menyerang Lo Sheng. Di bawah pengaruh ini, Lo Sheng mundur. Dia merasa jiwanya terus bergetar dan semakin banyak retakan di permukaan. Seolah-olah jiwanya akan hancur kapan saja. Namun dalam situasi saat ini, bagi Lo Sheng ini adalah tepi dari hidup dan mati yang sebenarnya. Jadi Lo Sheng khawatir dia tidak akan mampu bertahan dari dampak selanjutnya dan wajah Lo Sheng menunjukkan keputusasaan. Memohon ampun, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Jika Anda memohon ampun, Lo Sheng, Anda harus mengambil postur yang sesuai dengan situasi Anda saat ini, kan? Monster kecil itu berkata sambil tersenyum. Tentu saja Lo Sheng tidak akan meminta belas kasihan. Lagi pula bagaimana dia bisa berkompromi dengan monster kecil itu ketika dia tahu bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya. Tapi setelah mendengar kata-kata monster kecil itu, keputusasaan di wajah Lo Sheng tiba-tiba menghilang dan senyum bangga muncul di wajahnya. Bahkan jika dia mati, dia akan memilih mati sambil berdiri. Ini ekspresi ini. Ekspresi inilah yang membuat saya sangat tidak bahagia. Melihat wajah Lo Sheng yang keras kepala dan tenang, monster kecil itu berkata dengan dingin, dan dia memilih untuk mengambil tindakan secara langsung. Saat berikutnya, keinginan dunia memancarkan kilau cemerlang dan menghantam Lo Sheng. Merasakan itu, Lo Sheng perlahan menutup matanya. Setelah menarik nafas, jiwanya mungkin hilang. Pada saat ini, jiwa lain bertabrakan. Keganasan jiwa itu sepertinya tidak lagi berada di bawah kehendak dunia, tetapi dengan paksa mengempaskan kehendak dunia hingga jarak tertentu. Lo Sheng membuka matanya dengan kesedihan di matanya. Sun! Lagi pula, meskipun jiwa Sun telah dibaptis oleh pohon suci di tanah suci Tianyu, tetapi bagaimanapun juga hanya ada secercah jiwanya. Meskipun telah tumbuh lebih kuat di bawah perawatan seperti itu, dia masih tidak mampu menahan kekuatan kehendak kuat ini. Ekspresi Sun juga meredup dan retakan muncul di permukaan jiwanya, tapi dia dengan dingin berkata kepada Lo Sheng, Anda tidak bisa mati. Tapi Lo Sheng awalnya ingin mengatakan bahwa dia benar-benar tidak punya cara untuk melawan kehendak dunia. Belum lagi Lo Sheng, bahkan siapapun di dunia ini mungkin tidak bisa menolak kehendak ini. Meskipun monster kecil itu masih tidak dapat menggunakan semua kehendak dunia, tapi menggunakan kehendak ini saja sudah cukup untuk membunuh Lo Sheng. Namun Sun tiba-tiba berkata dengan dingin, King Xuan kan?
Apakah Anda masih menyembunyikan benda itu dan tidak ingin menggunakannya meskipun jiwa Anda rusak? Menggunakan benda ini melibatkan terlalu banyak untuk menemukan jiwa loseng terakhir kali. Mereka sudah menyadarinya. Jika digunakan lagi, maka... Jawab King Long dan khawatir. Tapi Sun berkata kepada King Long dengan suara yang sangat serius. Bertahan hidup dulu, dan itu yang terpenting. Percayalah, loseng adalah kandidat yang paling cocok. Bagaimanapun, King Long dan Sun yang satu berasal dari klan naga sejati dan yang lainnya berasal dari klan Yoye. Alam naga sejati jauh dari atar muka besar yang ditempati oleh klan Yoye. Mereka tidak akrab satu sama lain, tetapi keduanya terkenal di dunia atas dan karakter satu sisi telah mendengar satu sama lain. Mereka sekarang menyandarkan sisi jiwa mereka pada loseng. Dan mereka juga menaruh semua harapan mereka pada loseng. Mendengar apa yang dikatakan Sun, King Long terdiam beberapa saat, kemudian dia menjawab dengan ringan. Anda benar, sekarang kita telah sampai pada langkah ini, jadi saya harus percaya loseng. Pada saat ini, tungku misterius besar di dalam pikiran loseng tiba-tiba mulai berputar, dan saat berputar, permukaan tungku mulai terbuka perlahan. Pada saat yang sama, api hitam pekat di tungku misterius juga muncul. Apa-apaan ini? Monster kecil itu tiba-tiba menemukan tungku dan suaranya akhirnya menunjukkan kepanikan saat melihat api hitam di tungku misterius. Tapi itu juga membuat monster kecil itu merasa ketakutan. Seolah api hitam ini dapat membakar segalanya, bahkan langit dan bumi. Meskipun kepribadian monster kecil itu merajalela, dia dibesarkan di hutan 7 perairan, dan kebiasaannya seperti binatang buas, jadi dia sangat peka terhadap bahaya. Ketika dia menemukan tungku misterius ini, dia merasakan ada yang tidak beres. Meskipun jiwa loseng sangat lemah sekarang, mungkin jika dia memukulnya lagi, jiwa loseng pasti hancur. Tetapi karena naluri ketakutan dan kehati-hatian, monster kecil itu memilih mundur pada saat kritis seperti itu, sehingga kehendak warna-warni juga mulai mundur dengan cepat dan mencoba melarikan diri dari pikiran loseng. Apakah Anda ingin melarikan diri sekarang? Sudah terlambat. King Long menghela nafas pelan. Segera gelombang sinar cahaya berwarna-warni muncul dari tungku misterius. Dengan sekilas pandang, sinar cahaya tersebut langsung melibatkan kehendak dunia. Kemudian dengan sedikit kilatan sinar cahaya, kehendak ini tersedot langsung di tungku misterius. Sekarang, meskipun jiwa Sun sangat lemah, namun setelah melihat pemandangan ini, sebuah senyuman muncul di wajah pucatnya. Setelah menyempurnakan kehendak dunia ini, Anda dapat menyerapnya. Jika penyerapannya berjalan lancar, Anda akan mewarisi kehendak dunia ini. Saat itu, Anda akan menjadi putra alam. Ketika Sun berbicara, jiwa loseng yang retak melayang ke arahnya, tetapi dia membuka tangannya untuk memeluknya. Dua jiwa yang hancur itu saling berpelukan dalam pikiran loseng. Ketika loseng memeluk Sun, ada momen keheranan di wajah Sun. Cahaya terang bersinar di pupil merah menyala, kemudian dia sedikit mengerucutkan bibirnya, tapi menutup matanya. Sekarang tungku misterius masih berputar perlahan. Bagaimanapun itu adalah kehendak dunia. Bahkan jika tungku ini ingin disempurnakan sepenuhnya, itu bukanlah tugas yang mudah. Di alun-alun, semua orang menatap kosong ke udara, namun tubuh loseng dan monster kecil itu tidak bergerak. Keduanya sepertinya bertarung di tingkat jiwa. Loseng telah menunjukkan kekuatan jiwanya sebelumnya. Jiwanya tidak lebih lemah dari alam laut dewa yang perkasa. Monster kecil itu sangat percaya diri sehingga dia menggunakan jiwanya untuk menekan loseng. Tapi, apakah Anda tidak melihat aura yang baru saja dipancarkan monster kecil itu? Orang ini sama sekali bukan manusia, dan saya merasa pada saat itu dia mewakili seluruh dunia. Dan kekacauan macam apa yang dibuat monster kecil ini? Saat ini, semua orang memandang ke langit dengan rasa takut yang masih ada. Dan dia menunggu mereka berdua menentukan pemenangnya. Untuk sebatang dupa penuh,
Loseng dan monster kecil itu mempertahankan postur mereka sebelumnya, tidak bergerak seperti patung. Sebenarnya konfrontasi di tingkat jiwa biasanya terjadi dalam sepersekian detik dan jarang berlangsung lama. Jadi dalam situasi ini setiap orang menjadi semakin aneh. Pada saat ini tungku misterius terus berputar. Setelah beberapa saat permukaan tungku misterius terbuka lagi, kemudian warna-warni akan meninggalkan tungku dan melayang dengan tenang di pikiran Loseng, memancarkan cahaya warna-warni yang murni. Kehendak dunia ini tampaknya telah menjadi sangat murni, kata Loseng lembut, melihat wasiat yang memancarkan kilau cemerlang. Sebelumnya, kehendak dunia berada di bawah kehendak monster kecil itu, terdapat jejak kejahatan di dalamnya. Jadi seharusnya itu disebabkan oleh sifat monster kecil, sehingga mempengaruhi kehendak dunia. Qinglong berkata perlahan, jiwa orang itu telah dimurnikan. Sekarang kehendak dunia ini telah menjadi sesuatu yang tidak memiliki pemilik. Loseng, Anda dapat menyerap kehendak dunia ini. Orang itu yang disebutkan Qinglong secara alami mengacu pada monster kecil. Dengan memurnikan jiwa monster kecil, itu sama saja dengan memurnikan kehendak dunia ini. Sun melepaskan tangan Loseng, tersenyum tipis, dengan sedikit kelelahan di matanya. Kemudian dia berkata kepada Loseng, pergi. Namun Loseng tidak memperhatikan wajah lelah Sun, dan dia hanya mengangguk. Kemudian dia pelan mendekati kehendak dunia yang lebih murni. Ketika Loseng mendekati tingkat tertentu, kehendak dunia tersebut tiba-tiba menjauh dari Loseng, dan dia ingin melarikan diri dari aneka sasi Loseng. Meskipun kehendak dunia itu sendiri belum terbangun, keinginan ini menyadari tindakan Loseng dan tidak ingin dianekasasi oleh Loseng. Namun tidak peduli bagaimana dia ingin melarikan diri, dia masih melekat di benak Loseng. Jadi tanpa kendali siapapun, kehendak ini tidak akan lepas dari pikiran Loseng. Jadi bagaimana dia bisa lolos dari kejaran Loseng? Setelah beberapa saat, jiwa Loseng akhirnya menyusul kehendak ini. Saat dia bersentuhan dengan kehendak ini, seluruh jiwanya tiba-tiba bergetar, dan sejumlah besar informasi segera masuk, sehingga membuat Loseng kewalahan. Pada saat ini, Loseng tenggelam dalam ilusi besar, dan dia melihat dunia. Apakah ini proyeksi seluruh dunia? Gunung yang tak terhitung jumlahnya, sungai yang tak terhitung jumlahnya, lautan yang tak terbatas, dan triliunan makhluk hidup. Segera sosok manusia muncul di depan Loseng. Jumlah wajah ini sangat mencengangkan. Di antara mereka adalah manusia biasa, pejuang di alam bawaan, dan tokoh kuat di alam pil ilahi, alam kesengsaraan kekosongan, dan alam laut dewa. Apakah ini semua manusia di seluruh dunia? Setelah sosok itu muncul di depan Loseng, mereka menghilang seketika. Pada saat ini, Loseng benar-benar menelusuri semua manusia di seluruh dunia. Itu Xia Suhuang dari Tanah Suci Hati Ungu. Gambar itu muncul terlalu cepat. Loseng hanya menangkap sosok Xia Suhuang saat ini. Lagi pula, meskipun aktivitas Loseng sangat luas, proporsi orang yang dia kenal di seluruh dunia terlalu kecil, atau hanya sepertriliun saja. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.